Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Widiawati dari kelas KPI 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu strukturasi organisasi. Menurut Anthony Giddens, teori strukturasi menyatakan bahwa tindakan manusia adalah suatu proses untuk menghasilkan dan menghasilkan kembali berbagai sistem sosial. Dengan kata lain, ketika kita berkomunikasi satu sama lain, maka kita membuat berbagai struktur dengan cakupan mulai dari struktur institusi sosial dan budaya yang luas hingga struktur hubungan individu yang jauh lebih kecil atau sempit. Kelompok dan organisasi melakukan kegiatannya berdasarkan pada cara para anggota organisasi dalam menggunakan struktur yang ada. Sedangkan struktur kekuasaan memandu proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Kekuasaan atau power merupakan kekuatan berpengaruh dalam pengambilan keputusan organisasi. Kekuasaan dipandang sebagai kemampuan untuk mencapai hasil yang memungkinkan untuk mencapai tujuan. Giddens percaya bahwa kekuasaan adalah seperti jalan dua arah. Ketika dua orang berkomunikasi, maka masing-masing akan membawa serta kekuasaan yang mereka miliki ke dalam instansi mereka. A. Elemen teori strukturasi. Ada 3 elemen yang membentuk teori strukturasi, yaitu agensi dan refleksivitas, dualitas struktur, dan integrasi sosial. 1. Agensi dan refleksivitas. Setiap orang dalam bertindak dan berperilaku akan dipandu oleh aturan dan konteks di mana interaksi itu berlangsung. Dengan kata lain, agensi adalah perilaku dan kegiatan yang dilakukan agen dalam lingkungan sosial. Teori strukturasi menyatakan bahwa kelompok dan organisasi melaksanakan apa yang disebut dengan proses refleksivitas, yaitu kemampuan untuk melihat ke masa depan dan melakukan perubahan pada struktur atau sistem. Dalam hal struktur atau sistem bersangkutan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Dualitas struktur. Diketahui bahwa strukturasi adalah produksi dan reproduksi sistem sosial melalui penggunaan berbagai aturan dan sumber daya oleh anggota dalam interaksi. Ada beberapa elemen yang membentuk definisi strukturasi, yaitu sistem, aturan, sumber daya, struktur, dan dualitas struktur. A. Sistem. Mengacu pada kelompok atau organisasi dan perilaku yang dijalankan organisasi bersangkutan untuk mencapai tujuannya. B. Aturan atau rules adalah rutinitas umum yang dimiliki atau diikuti oleh organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya. C. Sumber daya atau resource mengacu pada kekuatan atau power yang digunakan dalam kelompok atau organisasi. Kekuatan adalah penyebab seseorang untuk bertindak atau memulai perubahan. D. Struktur adalah berbagai aturan dan sumber daya yang digunakan anggota organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan sistem sekaligus memandu perilaku. E. Dualitas struktur. Anggota organisasi bergantung pada berbagai aturan dan sumber daya untuk memandu keputusan mereka mengenai perilaku atau tindakan yang dapat mereka gunakan dalam komunikasi. 3. Integrasi sosial. Integrasi sosial yaitu perilaku komunikasi timbal balik di antara orang-orang dalam interaksi. Integrasi sosial merupakan proses yang berlangsung terus-menerus, di mana anggota organisasi dan kelompok-kelompok di dalamnya saling mengenal satu dengan lainnya, dan menciptakan harapan berdasarkan kesan atau informasi yang telah dipelajari sebelumnya. B. Strukturasi komunikasi organisasi. Menurut Marshall Scottpool dan Robert McP, struktur merupakan manifestasi dan produk komunikasi dalam organisasi. Struktur organisasi tercipta ketika individu berkomunikasi dengan individu lainnya
pada perumpamaan 3 lokasi atau pusat strukturasi, yaitu lokasi konsepsi, lokasi implementasi, dan lokasi resepsi. Sebagai tambahan terhadap struktur organisasi, perlu diperhatikan bahwa strukturasi juga menimbulkan apa yang disebut dengan iklim komunikasi. Iklim komunikasi dipandang sebagai salah satu variabel penting yang memengaruhi produktivitas dan kepuasan karyawan. Iklim adalah produk strukturasi. Iklim adalah media sekaligus hasil interaksi. Paul melihat iklim sebagai suatu hierarki atau strata yang terdiri atas 3 tingkat, yaitu kumpulan konsep, iklim kernel, dan iklim khusus. Ketiga lapis hierarki tersebut saling berhubungan secara linear. Satu contoh yang menjelaskan proses ini dapat ditemukan pada sebuah perusahaan konsultan. Perusahaan memiliki 2 kelompok karyawan. Kelompok pertama adalah karyawan yang sudah lama bekerja dan kelompok kedua adalah karyawan baru. Walaupun kedua kelompok memiliki kumpulan konsep atau pengertian dasar yang sama, namun mereka tampaknya mengalami iklim yang berbeda. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai strukturasi organisasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.